Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur Masjid Subul Salam Al-Khuri kampus Unismu Makassar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, selalu kita bersyukur kepada Allah, mengembalikan segala bentuk pujian hanya kepada Allah. Salam dan salawat tentu kita tidak pernah lupa untuk sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga dan para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah nanti di hari kemudian. Jamaah yang berbahagia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab As-Siyam, ya, bab tentang puasa. Pada siang hari ini akan dibahas lanjutan, ya, ayat yang membahas tentang puasa yang lalu, ayat 187 di surat Al-Baqarah. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa puasa itu definisinya adalah al-imsak, ya, menahan diri secara bahasa. Secara istilah adalah al-imsak anil mufattirat min at-ta'ami wasyarabi wasyahawat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Secara istilah, ta'rifnya, definisinya adalah menahan diri dari makan, minum dan syahwat mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, ya, sampai maghrib. Dari sini kita mengetahui bahwa durasi untuk puasa, tidak makan, tidak minum dan syahwat itu adalah antara subuh dan maghrib, durasinya. Rupanya kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran 187 ini, bahwa sebelumnya, ya, di awal-awal kita diwajibkan, atau umat Islam diwajibkan untuk puasa, malah bukan sampai maghrib. Iya, dia boleh makan, maghribnya itu boleh makan sampai isya, makan, minum, berhubungan sampai isya, atau sesudah bangun tidak boleh lagi. Jadi tidur kemudian bangun tidak boleh lagi, jam berapapun, ya. Maka ada sebab nuzul dari ayat ini 187. Ada sahabat Nabi namanya Qais, ya, Ibni Sirmah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Itu sibuk di kebunnya, jadi kerja sambil puasa. Menjelang berbuka baru pulang ke rumahnya. Bagaimana capeknya itu, ya, kerja di kebun sambil puasa, ya. Menjelang berbuka baru pulang, ya. Begitu sampai di rumahnya, tidak lama kemudian masuk waktu berbuka. Tanyalah istrinya, ya, apa kita buka ini? Mana mimpa bukanya?
Istilahnya mengatakan, belum ada ini, tunggu mi. Tunggu mi saya buatkan. Kalau kira-kira bapak sekalian ada istrinya begini, sudah capek-capek puasa, kemudian pulang ke rumah, sudah masuk waktu, belum ada yang siap. Iya. Ini nanti suaminya mau buka, baru dia bilang, tunggu mi, saya cari-cari di dapur apa yang bisa dibuat. Nah ini orang sudah capek dan sudah mau buka puasa. Alhasil dia sabar, dia menunggu. Tapi rupanya buat makanan itu butuh waktu. Dia sudah begitu selesai sholat, tertidur. Belum makan, tertidur. Selesai makanannya, istrinya bawa, ada mi. Lalu kemudian dia bangun, apa pi? Sudah tidur tadi. Tidak boleh memakan, tidak boleh meminum, tidak boleh apa-apa, sudah tidur. Akhirnya dia lanjutkan itu tadi, lanjut puasanya sampai besoknya. Alhasil belum sampai siang hari pingsan ini Kais. Pingsan, belum sampai siang hari berikutnya itu pingsan dia. Karena bayangkan sudah mau buka di malamnya tidak jadi karena dia sempat tertidur. Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah peristiwa itu. Tidak lama kemudian turunlah ayat yang menjelaskan tentang hukumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dibolehkan, dihalalkan kata Allah bagi kalian di malam puasa itu, di malam Ramadan itu, ar-rafas ila nisaikum. Apa itu rafas? Ar-rafas secara bahasa disebutkan adalah zikru ma yakunu bainar rajuli wal mar'ati minal jima'i wa muqaddimatihi. Jadi ar-rafas itu adalah istilah atau sebutan terkait dengan hubungan laki-laki dan perempuan, mulai dari urusan jima sampai atau termasuk juga dengan mukaddimahnya. Jadi rafas itu mukaddimahnya dan jima juga masuk kategori rafas. Termasuk bercumbu dan seterusnya. Nah, itu rafas. Jadi kalau kata penjelasan para ulama, ar-rafas itu masuk di dalamnya mukaddimah dan jimaknya juga sekalian. Tapi kalau jima saja, mohon maaf ini masih banyak anak muda. Tapi kalau jima saja belum tentu dia ada rafasnya. Jadi jima belum tentu ada rafasnya. Tapi kalau rafas insyaallah ada diakhiri dengan jima. Jadi ada mukaddimahnya, ada kesimpulannya, itu kalau rafas. Tapi kalau kata jima belum tentu, tapi bisa jadi juga. Kenapa? Karena ada istilahnya orang itu silangsungan. Pokoknya tidak ada mukaddimah, tidak ada pendahuluan, Pak. Tidak ada latar belakang. Langsung masuk ke pembahasan, Langsung pembahasan dan penutup, selesai. Baik. Allah mengatakan, apakah Anda mau jimaknya atau hanya mukaddimahnya, terserah. Begitu ar-rafas ila nisaikum, kepada istri kalian. Kenapa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena mereka itu adalah libas
Libas ini adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Ini kalimatnya Al-Quran luar biasa, ya. Ketika disebutkan bahwa istri itu adalah pakaian bagi suaminya, suami adalah pakaian bagi istrinya. Yang namanya pakaian, kita sama ketahui itu adalah untuk melindungi, ya, untuk menutupi aurat kita, tubuh kita, ya. Maka artinya bahwa suami istri itu ya harus saling melindungi antara satu dengan yang lain, ya. Ya. Dan memang ya kehidupan ini harus ada pasangannya, ya, baru bisa saling melindungi. Kemudian alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Allah mengetahui bahwasanya kalian itu mencederai atau mengkhianati diri kalian. Apa yang maksud dengan mengkhianati? Ya. Karena sebenarnya ya secara naluri manusia itu ya ingin mendekati istrinya. Secara naluri dan secara fitrah juga kemampuan manusia menahan lapar ada batasnya, ya, tidak sampai 24 jam, ada batasnya, ya. Jadi keinginan itu ada sekali, tapi tertahan, ya, tertahan karena ada aturan yang sebelumnya ini. Maka ketika ini Allah mengatakan Allah tahu bahwa kalian itu ada keterbatasan, maka sudahlah, ya. Fataba alaikum wa'afa, ya. Allah mengampuni dan memaafkan, ya. Artinya diberi keringanan, Maka sejak turun ayat ini, ya, kemudian dibolehkan sampai masuk waktu fajar. Makanya Allah mengatakan fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum, ya. Sekarang ini, ya, jadi sejak turun ayat ini, basyiruhunna, ya, pergaulilah mereka, wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian, ya. Di sini penjelasan para ulama maksudnya mencari, misalnya dengan hubungan itu mencari keturunan, ya. Ini juga bisa dimaknai bahwa, mohon maaf, ya, berhubungan yang di malam setiap Ramadan itu bukan ala kadarnya, ya. Jadi bukan sekedarnya, ya. Diseriusi memang kalau memang ingin karena orang mendapatkan itu biasanya ingin mendapatkan keturunan itu jamaah sekalian, ada istilahnya diprogramkan, ya. Ada istilahnya mereka itu diprogramkan, ya. Nah, tapi kadang-kadang juga diprogramkan tidak jadi-jadi juga. Tapi ada juga orang tidak diprogramkan malah jadi, malah jadi, ya, karena ini urusan bukan program atau program, ya, ini urusannya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu. Ya. Tapi di sini ada kalimat wabtagu ma kataballahu lakum, carilah apa yang Allah tetapkan untukmu dari hubungan itu. Apa artinya? Mencari keturunan. Serius sih memang. Ya, jadi bukan ala kadarnya, kalau mau memang berhubungan tidak masalah, ya. Itu terkait dengan syahwat. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Terkait dengan makan minum, Allah mengatakan tetap boleh makan dan minum, ya. Makanlah dan minumlah sampai menjadi jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam di waktu fajar. Maksudnya jelas antara tibanya waktu fajar, ya, masuknya waktu fajar, ya. Jadi benang putih yang dimaksud di situ adalah garis memanjang, ya, yang mungkin kalau Bapak menghadiri pengajian wilayah, ya, waktu Prof Tono, ya, ada Prof Tono menjelaskan itu tentang bagaimana mengawali puasa, ya, itu. Maka
diawali dari ketika sudah mulai terbit fajar, ditandai dengan al-khaitul abyad yang memanjang itu, ya, di ufuk, lalu kemudian diakhiri dengan maghribnya nanti, ya. Summa atimmus siyama ilal lail, ya itu. Kemudian sempurnakan puasa ilal lail, sampai malam. Apa yang maksud dengan ilal lail, sampai malam? Apakah lanjutkan sampai waktu malam? Ya. Ila kalau dalam bahasa Arab itu, ila itu adalah batas. Ya. Jadi batas awal malam kapan? Ya. Maghrib. Jadi tidak berlanjut, ya. Sampai awal waktu malam, itu yang maksud dengan ilal lail. Ya. Bukan berlanjut sampai masuk waktu malamnya. Tapi ada aturannya Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini, wala tubashirunhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya. Jangan, ya. Kalau tadi kan di awal boleh, silahkan kata Allah. Tapi pada saat kamu sedang iktikaf, ya. Niat iktikaf di masjid, jangan berhubungan, ya. Wala tubashirunhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan berhubungan di waktu iktikaf di masjid, ya. Di sini pertanyaannya adalah, larangannya itu berhubungan di masjid saja atau di tempat lain? Karena ada pernah yang bertanya, karena ayatnya mengatakan fil masajid, di masjid. Iya. Bagaimana kalau orang yang iktikaf izin sebentar pulang? Nah, iya. Ya, apalagi kalau dekat-dekat masjid di rumahnya. Ya. Rupanya tetap tidak boleh. Ya. Jadi ketika sedang melaksanakan kegiatan iktikaf, maka di masjid ataupun di luar masjid tidak boleh, karena itu membatalkan iktikaf kita. Lagi pula jamaah sekalian, yang namanya berhubungan, mohon maaf ya, suami istri, ya, iktikaf tidak boleh di masjid. Ya, di dalam masjid, ya, kecuali ada masjid menyiapkan rumah imam satu tembok, ya, tapi beda pintu. Nah, itu tidak masalah. Kebetulan hanya satu tembok, ya. Ya, tapi pintunya beda dan bisa diketahui ini rumah, ini masjid. Nah, kan lain ceritanya. Ya. Baik, tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Itulah batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah mendekatinya, ya. Jangan melanggarnya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar supaya mereka bertakwa. Nah, inilah jamaah yang berbahagia, beberapa poin terkait dengan ayat 187 di surat Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan memberi tambahan wawasan kepada kita semua terkait dengan ibadah puasa Ramadan. Saya kira demikian, dan saya kembalikan kepada Ustaz moderator.